Selamat siang Bapak Ibu. Kembali saya hadir di acara perenungan firman Tuhan. Kita langsung ke materi hal menghakimi. Pasal 7, Matius 7. Matius pasal 7 ayat 1 hingga 5. Saya akan bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripadamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Kita belajar tentang hal menghakimi dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah berikan semacam aturan tentang menghakimi. Kita tidak boleh menjustis atau menyalahkan seseorang karena orang itu bersalah. Tugas kita hanya menegur, bukan menghakimi. Kita kalau melihat orang bersalah, langsung kita vonis bahwa dia itu salah. Misal mencuri, kita vonis dengan kata-kata yang kasar karena dia mencuri. Nah, di firman Tuhan ini, di Matius ini, kita belajar tentang Tuhan bahwa Tuhan pun kalau ketahuan orang berbuat jahat, kita hanya bisa menegur untuk tidak mengulangi perbuatannya, mengampuni apabila dia bersalah. Karena fungsi penghakiman atau vonis atau menuduh orang itu bersalah, itu fungsinya adalah Tuhan. Atau kita sering melihat kesalahan orang bersalah, kita komen. Di iman Kristen tidak diajarkan seperti itu, saudara. Orang bersalah pun jangan kita komen ke sana kemari, cukup dilihat saja. Kalau mau kita orang itu bagus atau baik, kita tegur juga baik-baik. Kita mungkin bisa panggil dia 4 mata. Jangan membuat dia itu malu. Karena firman Tuhan di sini dikatakan kita nggak boleh menghakimi sesama kita. Karena Tuhan bilang, apa yang ukuran kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan juga kepada kita. Jadi apapun kesalahan yang kita lakukan kepada orang, seperti itu juga kita akan menghadapi hukuman yang kita buat. Jadi segala macam perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain sehingga orang itu menjadi sedih karena dia bersalah, Tuhan akan buat seperti itu. Ini untuk anak-anak Tuhan ya. Dan ini berlaku untuk umat Tuhan sendiri. Jadi mulai dari firman Tuhan ini kita belajar tidak boleh menghakimi atau menjelek-jelekkan sesama kita manusia. Karena apapun yang dilakukan manusia itu tidak lepas dari rasa bersalah. Itu kita harus sadari ya, bahwa manusia ini selama tinggal di bumi masih bisa berdosa, berbuat salah, dan kita anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, pahami itu. Kita tidak boleh memvonis orang semau-maunya. Kalau mau baik, orang itu tegur dengan kata-kata yang baik, ya kan, panggil 4 mata, itu lebih bijaksana, dan itu Tuhan ingat seperti itu. Kita hidup sebagai anak Tuhan itu membangun. Walaupun ada kesalahan orang lain berbuat salah,
kita anak Tuhan bukan orang dunia. Jadi kita menegur harus membangun orang tersebut sehingga dia jatuh dalam berbagai dosa dan penyesalan. Kadang penghakiman itu membawa orang itu bukannya bertobat, malah dia menghakimi dia sendiri dan mendeklarasikan bahwa dia ini orang jahat. Itu tersimpan dalam otaknya, dan ketika dia tegur, dia bukan terima kasih, dia akan berbuat lebih jahat lagi. Karena kata-kata kita tidak membangun. Jadi dalam prinsip orang Kristen, menjustis atau menghakimi orang kita nggak pernah ada. Kita orang Kristen bukan menghakimi, tapi membangun orang itu supaya jadi lebih baik lagi, bertobat. Jadi hukuman itu bukan jalan keluar bagi kita anak-anak Tuhan, tapi mengasihi, ya kan? Membangun orang itu malah itu yang Tuhan inginkan. Dari firman Tuhan kita bisa jelas kenapa Tuhan bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu alasan seperti bukan karena peraturan, tapi karena kita prinsip orang anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab dengan iman kita. Jangan ikut-ikutan orang, walaupun orang itu salah, ampuni. Dengan prinsip diampuni ini berarti kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi karena kita mengenal Allah, cara kita beda menghadapi masalah-masalah yang mungkin berat, tapi cara kita beda. Saya kira cukup firman Tuhan pada siang hari ini tentang hal menghakimi. Biarlah apa yang telah kita dengar menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi rema bagi kita untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih semuanya. Amin.